Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan saksikan Pak Anies Baswedan saat mengulas tentang uh, ancaman perubahan iklim dan juga Pak Anies menawarkan solusi-solusi. Kabarnya gagasan Pak Anies ini akan diadopsi, akan diambil, akan dipakai oleh Pak Prabowo nanti. Kita langsung dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya menyampaikan terima kasih atas undangan untuk bisa hadir bersama di sini di dalam IETD Talk. Ini sebuah privilege untuk bisa hadir bersama dan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan energi ke depan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang kita semua memiliki concern, dan mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan bisa menjadi bahan untuk diskusi, untuk pembahasan. Tapi memang kalau boleh saya sampaikan, ini adalah topik yang seharusnya dan kita berharap makin menjadi perhatian di dalam proses politik. Kami merasakan kemarin ketika bertugas di Jakarta, selama bertugas di pemerintahan ini adalah topik besar. Tapi selama proses kampanye ini bukan topik besar. Jadi di dalam kampanye itu sangat minim sekali perhatian, kepedulian terhadap persoalan lingkungan hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami ingin membagikan beberapa ide dasar yang mudah-mudahan bisa menjadi of interest and of conversation untuk kita semua di sini. Judul yang kami pilih ini energi yang memanusiakan. Jadi kita mendambakan masa depan Indonesia yang lebih adil, yang lebih maju, dan kemajuan serta keadilan itu sesuatu yang berjalan seiring. Karena kami melihat bila kita tidak melakukan kemajuan dan keadilan bersamaan, maka manusia akan berhadapan dengan berbagai macam krisis, termasuk yang kita hadapi akhir-akhir ini. Beberapa dekade ini kita menemukan bagaimana ekonomi dan ekologi itu tidak menjadi sebuah perhatian yang jadi satu. Root words-nya sama, oikos nomos, oikos logos. Tetapi kita tidak memberikan keseimbangan di situ. Karena itulah kami melihat persoalan keadilan ini menjadi persoalan yang penting, dan masa depan kita ditentukan oleh pilihan-pilihan kita hari ini, termasuk pilihan energi apa yang akan kita lakukan. Jadi kita tahu bahwa energi yang menyelamatkan masa depan adalah energi yang terbarukan, itu semua orang juga sudah tahu. Tapi kita juga perlu memastikan bahwa energi yang bisa memastikan manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dengan layak. Karena itulah kami memilih energi yang memanusiakan, bukan hanya terbarukan. Karena memastikan bahwa semua bisa dapat kesempatan hidup dengan layak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya bertugas di Jakarta, kita berhadapan dengan krisis yang buat saya itu pengalaman pengelolaan yang luar biasa. Apa itu? Pandemi. Kemudian kita juga berhadapan krisis iklim, beberapa waktu ini kita merasakan di Jakarta. Krisis-krisis ini akan berurutan datang. Kita akan ketemu dengan krisis serupa lebih banyak lagi ke depan. Kemarin 2,5 tahun kita berhadapan dengan tantangan ini, tapi kali ini ketika kita bicara tentang climate crisis, maka climate crisis ini akan kita hadapi ratusan tahun. Jadi kita bayangkan kalau kemarin saja kita berhadapan dengan pandemi itu that complicated, bayangkan ketika krisis ini terjadi secara jauh lebih besar. I'm preaching to the choir di sini, tapi saya ingin ulang saja sebagai ilustrasi
bahwa beberapa waktu terakhir ini kita mengalami kondisi panas ekstrim yang ada di kawasan kita. Luar biasa. Bulan April kemarin itu gelombang panas di Asia rekor sepanjang sejarah, termasuk di Indonesia, termasuk di Jakarta. Dan barangkali ini ikut kontribusi atas suasana yang kita rasakan, polusi yang luar biasa tinggi dengan heat waves yang sangat besar. Ini terburuk. Permasalahannya kita tahu bahwa bukan saja harus diselesaikan, tapi harus segera diselesaikan. It is no longer about importance, tapi ini urgency. Saya dan teman-teman itu mereview ini apa yang dikerjakan oleh NASA. NASA membuat simulasi kenaikan temperatur sejak tahun 80-an hingga 2060 ke depan, jadi 80 tahun. Dan di sini terlihat bagaimana ada periode ini ketika sudah mulai panas di tahun-tahun ini. Tapi kalau kita lihat ke awal 80-an ini masih relatively dingin, ini adalah kenaikan temperatur dan pelan-pelan tapi pasti ini bergerak terus menjadi sebuah bumi yang amat panas. Nah, bila kita lihat dari simulasi ini, diproyeksikan tahun 2050 kenaikan suhu diprediksi 2 kali lipat kenaikannya sekarang, deltanya yang 2 kali lipat. Jadi bukan suhunya, tapi deltanya. Bila hari ini kenaikannya 0,89 Celsius, 0,9 Celsius, maka diprediksi ini bisa menjadi 1,5 sampai 2 Celsius ke depan. Ini asumsi we do nothing to intervene. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, dampak dari sini, kita yang di Jakarta merasakan persis begitu bicara tentang dampak dari krisis iklim ini, maka kita akan bicara tentang beberapa aspek di sini. Di aspek lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan kebencanaan. Kita melihat di kebencanaan, 98% kebencanaan di Indonesia merupakan hidrometeorologi. Saya bersyukur ditakdirkan bertugas di Jakarta saat Jakarta mengalami hujan terberat dalam sejarah penghitungan hujan di Jakarta. Jakarta ini memiliki sistem drainase bisa mengelola 50 mm per hari. 1 Januari 2020 hujannya 378 mm per hari. Our capacity 50, turun hujan 7,5 kali lipat dari kapasitas. Ini akan terjadi berulang-ulang. It's a matter of time. Apalagi kalau kita baru Jakarta tuh. Nanti kalau di kawasan ujung, kapasitas sistem sungai kita di Jakarta, Ciliwung itu 60 meter kubik per detik. Seluruh sistem sungai kita 235 mm per kubik per detik. Seluruh sistem sungai. Ketika terjadi hujan di kawasan hulu, masuk ke Jakarta bisa sampai 330 meter kubik per detik. Collapse. Ini akan tergenang di sini. Kenapa? Karena air 330 mm kubik per detik, kapasitas sungai kita itu mau dibesarin sebesar apapun sungainya, one fit. Jadi ini contoh saja, belum longsor, belum lain-lain. Kemudian bicara tentang perekonomian, ini prediksinya di periode 2020-2024 ada 544 triliun kerugian. Dampak dari kenaikan suhu diperkirakan sekitar 30% dari PDB kita. Kemudian bagaimana kita lihat isu lingkungan kontribusi 17-18% kematian di tahun 2019, apalagi kalau kita bicara lingkungan, obvious. Lalu siapa yang paling merasakan? Yang paling merasakan masyarakat rentan miskin, masyarakat adat, perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Ini yang akan paling banyak merasakan dampak ketika kita berbicara tentang perubahan iklim dan efeknya kepada lintas manusia. Jadi kita sudah saatnya melakukan
pergeseran, tapi faktanya Indonesia ini masih tergantung pada energi fosil. Dan ini merupakan kontributor terbesar emisi gas rumah kaca kita. Karena itulah kemudian kita perlu mencoba untuk transisi. Kemana transisi ini dikerjakan? Nah, kami mencoba menyampaikan dalam kesempatan ini 5 pilar rute yang perlu kita ambil. Disinilah yang kami coba propose. Tapi sebelum kami bicara lebih jauh, pendekatan kami Bapak sekalian, pendekatan ini bukan akan, tapi sudah. Ketika kami bertugas di Jakarta, kami memiliki kewenangan, tetapi kami tidak berpretensi memiliki pengetahuan. Berwenang bukan berarti berpengetahuan. Berwenang it means you have authority. Tapi knowledge, experience often does not belong to the man with authority or to the woman with authority. Ya, kita harus mau open our ear, open our eyes, invite orang, invite semua, let's get it done dengan kolaborasi. Yang repot itu kalau punya otoritas, merasa punya pengetahuan, lalu kemudian maunya mengerjakan yang diketahuinya. Oh, that's a problem, Pak. That's a beginning of a problem. Jadi kami ketika ditugasi Jakarta, mendekati persoalan di Jakarta itu dengan prinsip yang kita sebut kolaborasi. Karena itu kenapa kotanya dikasih nama kota kolaborasi. We want to collaborate. Yes, kami yang punya authority, tapi invite relevant parties menjadi bagian dari percakapan. Dan kami sampaikan ini problem yang kami hadapi, ini kewenangan yang kami miliki, dan kami membutuhkan kerja bersama untuk bisa menggunakan kewenangan ini menyelesaikan masalah. Pendekatan itu juga yang akan diteruskan apabila amanat itu diberikan. Jadi tidak dalam perspektif kami tahu semua. Walaupun begitu, harus mulai dengan apa yang mau dikerjakan. Kan tidak mulai kemudian, oh ya kalau itu terserah. Tidak. Kami pikir ini ada 5 hal yang menurut kami perlu menjadi perhatian. Sebelum lebih jauh, salah satu hal yang terkait di sini itu transportasi umum di Jakarta. Kami ketika mau membereskan soal transportasi umum di Jakarta, transportasi umum di Jakarta sudah ada dari dulu. Tapi tidak terintegrasi, yang dikerjakan mengintegrasikan. Apa yang dilakukan? Justru berkumpul dengan semua yang memberikan jasa transportasi, dikumpulkan, diajak bicara, sampaikan misi kita apa, lalu cari rumus kerja bersama agar semua bisa ikut. Dan terbentuklah satu sistem yang kita kenal sekarang namanya Jaklingko. Dan dengan sistem itu, alhamdulillah daily ridership di Jakarta waktu itu 350.000 penumpang per hari, melonjak menjadi 1 juta penumpang per hari. Coverage kendaraan umum dari 42% wilayah Jakarta menjadi lebih dari 90%. Tapi itu bukan kami pemerintah yang bekerja saja. Yang bekerja justru semua stakeholder. Jadi dari pengalaman kami, bila sekedar pemerintah saja, maka sustainability itu akan sulit dipertahankan. Pemerintah bisa berubah, kebijakan bisa bergeser, tapi ketika melibatkan semua stakeholder, maka yang menjaga kebijakan adalah seluruh stakeholder yang terlibat. Nah, pendekatan ini saya sampaikan di awal sebelum sampai kepada 5 pilar ini apa saja yang ingin kita lakukan. 5 pilar ini pertama adalah tata kelola yang holistik dan berkesinambungan. Ini satu aspek yang kami melihat penting. Yang kedua, kolaborasi antar stakeholder. Ketiga, perlu adanya inovasi pendanaan. Yang keempat, perlu ada transisi energi yang berkeadilan. Dan kelima, intervensinya bukan hanya pada aspek demand, tapi bukan pada aspek supply, tapi juga pada aspek demand. Ini nanti saya jelaskan secara runtut satu persatu. Jadi pertama tentang tata kelola yang holistik dan berkesinambungan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pemerintah pusat, di sini adalah pemerintah provinsi, di sini adalah pemerintah kabupaten kota. Kita hidup di dalam struktur yang terdesentralisasi. Saya pernah merasakan duduk di sini, pernah merasakan duduk di sini, Pak.
Apa yang sering terjadi? Kami ketika di sini tidak pernah dapat direction yang jelas dari sini. Kami dikumpulkan Kementerian LH, A, B, C, D, F, G? Tidak. Kami dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan untuk target kesehatan? Tidak. Banyak sekali hal-hal yang dikerjakan daerah itu sesungguhnya inisiatif local leaders. Jadi kalau pemimpinnya peduli soal kesehatan ibu, ya ibu akan diperhitungkan kesehatannya. Tapi kalau tidak, tidak. Kenapa? Karena guideline nasional di dalam aspek-aspek ini minim. Dari pengalaman itu, kami melihat penting sekali untuk dari tingkat nasional itu ada sinergi yang sirkular lah kira-kira bentuknya. Memastikan bahwa kebijakan itu satu sama lain searah, nyambung, kemudian tidak ada yang tumpang tindih, dan kebijakan dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten kota itu sync. It sounds simple, tapi inilah manajemen 101 yang kita punyai sebagai problem di Indonesia. Dan menurut hemat kami, ini sangat bisa dibuat dan sangat bisa diterjemahkan dalam KPI. KPI. Saya beli ilustrasi, Pak. Kami masuk ke Jakarta. Ini saya terpaksa menceritakannya Jakarta karena taunya Jakarta. Tapi sebagai ilustrasi. Saya masuk Jakarta. 1/4 penduduk Jakarta tidak tercover BPJS, Pak. Simpel kan kelihatannya. Itu bukan urusan negara. Oh iya, itu urusan negara. Karena yang tidak tercover itu yang paling miskin. Tidak cover BPJS. Kami siap bayarin. 1,4 triliun dikeluarin untuk mengcover BPJS warga miskin di Jakarta. Problemnya bagaimana mendaftar mereka? Itu Pak, begitu dibuatkan sistem insentif, lurah tunjangannya dipotong kalau warganya ada yang tidak terdaftar BPJS. Apa yang terjadi? Seluruh lurah bekerja mensensus seluruh penduduk, memastikan bahwa mereka terdaftar BPJS. Begitu mereka terdaftar BPJS, tunjangan tidak dipotong. Pak, Pemprov, Pemkot, itu terima DAU, DAK. Oke? Itu harus di-link dengan kinerja-kinerja yang terkait dengan komitmen pemerintah pusat. Apalagi komitmen pemerintah pusat yang nyambung dengan komitmen internasional. Lagi kita dibikin perjanjian internasional banyak sekali nih terkait lingkungan hidup. Eksekusinya di mana? Eksekusinya akan turun terus sampai ke daerah. Kalau ukuran keberhasilan itu tidak diberikan kepada daerah, lalu tidak di-link dengan insentif-disinsentif, maka itu ngambang di tengah jalan. Ini manajemen 101 dan menurut kami perlu jadi perhatian yang serius. Karena kita ngomong di sini, pidato-pidato di sini, ini bablas semua, nggak pada tahu. Coba aja tanya, memangnya pidato-pidato menteri di sini didengerin sama para bupati? Enggak Pak, seminar-seminar bagus-bagus, keren-keren. Tapi masalahnya eksekusinya harus nyambung. Nah, saya sampaikan ini Pak, sebagai orang yang pernah ngurusin daerah nih. Sementara temanya tema pusat. Nah kita punya, kalau gubernur-gubernur, wali kota yang punya komitmen soal lingkungan hidup, ya dia akan kerjakan. Kalau tidak, this is forgotten. Jadi nomor satu terkait dengan itu. Lalu di Republik ini, itu ada badan-badan yang sesungguhnya harus mensinkronkan Pak. Apa yang dikerjakan Pak Wawan dan kawan-kawan di ESDM dengan di Kementerian Lingkungan Hidup, dengan di Kementerian Perindustrian, dengan ini siapa yang akan mengaitkan when it comes to climate crisis? Mana badan clearing house-nya? Saya contoh nih, di Amerika ada Office of the US Special Presidential Envoy for Climate. Di Inggris ada Department for Energy Security and Net Zero. Ada Ministry of Ecological Transition. Ada yang khusus memang menangani terkait dengan climate change. Nah kita ini ada yang punya urusan ini. Tapi how can we coordinate among this terkait dengan climate crisis? Harus ada institutional breakthrough yang dikerjakan. Lalu yang tidak kalah penting, jangan menganggap ini urusan pemerintah sendiri. Ini private sector terlibat di sini. Bagaimana biro-biro kementerian, bagaimana perusahaan, bagaimana NGO. Ini contoh yang ada di Jepang. Ilustrasi tata kelola penyusunan laporan emisi Jepang. Di kita aja
Mas Agus kelihatannya belum ada nih Mas Agus ya, yang menjadi penyusun laporan emisi di Indonesia. Kita perlu secara serius. Jadi harus ada pengelolaan dan kalau boleh diistilahkan demokratisasi data perubahan iklim. Demokratisasi data perubahan iklim. Jadi pengumpulan dan pengolahan data terkait dengan perubahan iklim, terkait dengan persoalan emisi, ini harus ada untuk menyusun laporan emisi di Indonesia, karena laporan ini akan menentukan strategi pencapaian net zero emission Indonesia yang tepat ini berdasarkan sektor emiternya. Jadi kami melihat perlu adanya kolaborasi antar stakeholder. Ilustrasi ini menggunakan ilustrasi di Jepang karena mereka melibatkan seluruh unsur. Lalu yang berikutnya, poin kedua, ini tadi poin pertama ya, terkait dengan tata kelola. Kolaborasi, ini poin pertama tadi, terkait dengan tata kelola yang holistik berkesinambungan. Sekarang saya masuk kolaborasi antar stakeholder. Nah, kolaborasi antar stakeholder ini, Bapak Ibu sekalian, ini harus dilakukan, yang tadi saya sebut, semua yang terlibat diajak. Kami berikan contoh terkait di Jakarta. Satu adalah aspek internasional, ini yang kita kerjakan dengan C40. Itu C40 ini asosiasi kota 40 kota sedunia, yang kota-kota besar, dan di sini Jakarta menjadi bagian dari yang mendorong untuk 97 kota besar menyelesaikan rencana aksi iklim. Waktu itu chief-nya adalah wali kota London, wakil ketuanya gubernur Jakarta, dan gubernur Tokyo. Tiga ini menjadi driver untuk membuat 97 kota seluruh dunia itu membuat rencana aksi. Ini kami sampaikan sebagai bentuk kolaborasi yang kita bisa eksplor sebagai contoh. Kemudian contoh lagi Bapak sekalian, ketika kita menyaksikan Jakarta ini memiliki kepulauan dan salah satu masalah di kepulauan itu energi. Jakarta satu-satunya kota di dunia yang bagian dari kotanya adalah arkipelago. Tidak ada kota lain di dunia. Kalau pulau satu masih ada, tapi kalau arkipelago, this is the only country, the only city. Ada 111 pulau, 11 berpenghuni, dan ini lebih dekat ke Lampung daripada ke Jakarta. Apa yang terjadi? Di situ ada intervensi serius dari sisi energi dengan pemberian tenaga surya sampai kepada pengolahan limbah yang bisa dikatakan 100% rumah-rumah di sana menggunakan sewage system yang diolah. Dan air minum mereka adalah seawater reverse osmosis yang semuanya itu bisa drinkable lebih baik daripada yang tinggal di daratan Jakarta. Jadi kalau sekarang ke Pulau Seribu, you can have a drinkable pipe water dibandingkan kita yang di Jakarta. Tapi ini adalah contoh tidak dikerjakan sendiri, ngobrolnya dengan PLN, ngobrolnya dengan berbagai pihak. Lalu soal energi, kami setuju dengan mendorong elektrifikasi public transport, memindahkan penumpang ke kendaraan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, dan kendaraan umumnya adalah yang ramah lingkungan. Ini dilakukan mulai dengan sekolah yang net zero. Ini juga pendekatannya kolaborasi untuk membangun ini 4 sekolah net zero pertama di Indonesia, dan kita berharap ini menjadi model di mana pembangunan ke depan sekolah-sekolah kita membangun dengan pendekatan net zero. Kenapa kita mulainya dari sekolah? Anak-anak itulah yang akan menjadi champion dari persoalan lingkungan hidup di rumahnya, di lingkungannya, dan di masa depannya. Ketika mereka hidup di dalam sebuah sekolah yang berwawasan lingkungan. Di samping kita ada satu gedung yang sangat besar, namanya Jakarta International Stadium, yang rumputnya sempat ramai beberapa bulan yang lalu. Sekarang udah agak tenang itu. Ini sengaja dijadikan sebagai platinum level green building. Kenapa dikejar platinum level green building? Karena kita ingin ini menjadi satu milestone
bagaimana membangun gedung pemerintahan milik pemerintah di masa yang akan datang. Pemerintah punya kapasitas untuk invest di situ. Jadi pendekatan kolaborasi ini adalah pendekatan yang kami pandang penting untuk kita kerjakan. Lalu, sekalian, terkait dengan ini juga, pendekatan kolaborasi ini juga bisa kita lakukan terkait dengan menghadirkan solusi lewat panas bumi. Yang kita tahu Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa besar, tetapi selama itu tidak dikerjakan sebagai kolaborasi antara pemerintah dan swasta, ini akan sulit sekali untuk bisa maju. Swasta prinsipnya tidak ingin investasi di sektor panas bumi karena biayanya mahal, risikonya tinggi. Nah, disinilah pemerintah bisa melakukan intervensi dengan government drilling, kemudian jadi kira-kira gini, eksplorasi dan pemetaan potensi oleh pemerintah, tapi ketika sudah pada eksploitasi dan kedepannya bisa diserahkan oleh swasta. Kami coba cek apakah ini praktis yang dilakukan. Kami ada referensi dikerjakan di Jepang dan dikerjakan di Selandia Baru. Jadi ini mungkin adalah salah satu aspek yang kita perlu pikirkan untuk Indonesia ke depannya. Lalu yang aspek ketiga, ini adalah terkait pada inovasi pendanaan. Inovasi pendanaan ini, Bapak Ibu sekalian, kami melihat bahwa kita bisa memanfaatkan potensi dalam negeri terkait dengan posisi kita sebagai rumah bagi cadangan karbon dunia. Jadi diplomasi terkait ini adalah avenue yang kita harus tempuh, dan kepemimpinan dengan agenda diplomasi energi dan implementasi untuk energy financing ini dibutuhkan sekali ke depan. Dalam catatan kami, kenapa potensi ini besar, Indonesia itu 20% cadangan hutan mangrove dunia, 37% cadangan hutan gambut, dan kita memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Jadi bila diplomasi kita ini kita berikan porsi yang cukup, maka kita akan bisa memanfaatkan potensi dunia untuk mengadvokasi agenda-agenda domestik terkait energi. Kemudian yang keempat, terkait memastikan energi berkeadilan. Nah, ketika kita mulai bergeser dari fossil base menuju renewable energy, maka kita akan menemukan kawasan-kawasan yang semula memiliki ketergantungan kepada sektor fosil, harus ada intervensinya. Dalam catatan kami, ada sekitar 1 juta orang yang pekerjaannya bergantung kepada sektor batubara. 1 juta orang. Bila kita memulai transisi, maka harus dipikirkan betul yang sekarang berada di sektor ini itu akan kemana nantinya. Lalu kawasan-kawasan yang semula menjadi daerah pertambangan itu harus mengalami transformasi potensinya. Ini upskilling, reskilling bagi masyarakat yang terlibat, dan kita berharap partisipasi penuh bagi masyarakat dalam setiap fasenya. Jadi pemerintah bukan hanya memikirkan bagaimana energi terbarukan diadopsi, tapi bagaimana ketika kita mulai bergeser, mereka yang selama ini hidup di dalam ekosistem itu tetap aman. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir, aspek kelima, yaitu intervensi pada sisi demand dan supply. Nah, pada sisi demand dan supply, kami melihat pada sisi supply-nya, ini potensi energi solar, potensi energi angin, potensi energi hidro. Ini tadi Pak Agus Hari sempat menyebut ini potensi hidro yang sangat besar sekali, dan potensi energi panas bumi. Dari potensi yang kita miliki ini, yang belum diolah menjadi energi adalah 99,7%. So this is huge. Ini besar, tapi ini
belum kita optimalkan. Ini dari sisi supply energi. Dan kalau kita lihat di sini energi fosil dan energi baru terbarukan, ini statistiknya Kementerian ESDM menunjukkan bahwa porsi energi baru terbarukan relatif kecil even dibandingkan target 2025 yaitu 23% energi baru terbarukan dan 77% energi fosil. I think we really need to have a commitment executed di sini. Nah, itu sisi supply-nya. Bagaimana dengan supply sisi demand-nya? Sisi demand kita menyaksikan perubahan di masyarakat. Urbanisasi inevitable. Saat ini 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Diperkirakan di 2045 itu 2050 sekitar 3/4 penduduk Indonesia ada di kawasan kota. Kemudian kita menyaksikan juga adanya knowledge based economy yang makin hari akan makin dominan, dan itu artinya akan ada pergeseran terkait dengan supply and demand labor, kemudian juga terkait dengan insentif pada perusahaan atau sektor-sektor industri. Nah, kita juga menyaksikan di sini penguatan kebijakan teknis dekarbonisasi sesuai standar, ini berbasis science, we are going into that direction, dan kita ketemu dengan consumer mindset yang bergeser, yang mulai makin hari makin mendukung perubahan masyarakat menuju ekonomi yang sirkuler. Ini dari sisi demand energi. Kita akan ketemu lebih banyak di kawasan perkotaan, kita akan ketemu lapangan pekerjaan yang bergeser, kita akan ketemu peningkatan kualitas kerja dan kesiapan teknologi, kita akan ketemu dengan policy enforcement dan consumer mindset. Nah, dua ini akan terjadi supply and demand. Jadi, kalau bisa disampaikan sekalian, jadi dari 5 pilar ke depan, 1 tata kelola, maka kita membutuhkan kesinambungan kebijakan dan sinergi antar instansi pemerintah, memperkuat tata kelola lewat lembaga khusus yang tadi saya sampaikan, dan ada demokratisasi data. Kemudian kolaborasi antar stakeholder, ini kita harus lakukan kolaborasi private and public, khususnya untuk kawasan-kawasan atau sektor penumbuhan energi panas bumi. Kemudian kolaborasi antar industri serta konsumen, inovasi pendanaan, diversifikasi, solusi karbonisasi sebagai revenue ini, mengakses green financing dan blended finance, dan diplomasi di bidang ini menjadi sangat penting sekali. Kesepakatan-kesepakatan yang kita lakukan sebagian tidak mudah dalam eksekusi karena kita tidak menggunakan posisi tawar kita untuk menuntut dukungan dari negara-negara maju dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan constraint kita. Lalu transisi energi berkeadilan, ini 3 poinnya: transformasi potensi ekonomi lokal, upskilling, reskilling, dan kontribusi masyarakat di dalam setiap fasenya. Dan yang terakhir, intervensi di 2 aspek, supply and demand. Jadi Bapak sekalian saya hormati, ini kira-kira beberapa ide terkait dengan bagaimana kita menjalankan proses transisi menuju yang kita sebut sebagai kondisi Indonesia dengan energi yang memanusiakan. Saya akhiri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian begitu panjang Pak Anies Baswedan menjelaskan perubahan iklim dan juga dampaknya, apalagi ancamannya di masa depan bagi seluruh negara yang ada di dunia ini, khususnya Indonesia. Pak Anies tidak hanya membaca fenomena perubahan iklim ini, tapi juga ternyata menawarkan jalan apa, solusi apa, bagaimana kita menghadapi perubahan iklim ini yang menjadi ancaman nyata bagi warga dunia. Nah, begitu cerdas tadi dengan panjang lebar Pak Anies Baswedan mempresentasikan ide-idenya, solusinya yang memang tidak banyak orang yang bisa menjelaskan sedetail dan sebegitu gamblang tentang solusi perubahan iklim ini selain Pak Anies Baswedan. Dan saya rasa sangat menarik, tidak salah jika Pak Prabowo nantinya bisa menggunakan atau bisa mengadopsi ya gagasan-gagasan Pak Anies ini terkait solusi dari ancaman iklim yang kita rasakan belakangan ini, apalagi
beberapa tahun ke belakang memang perubahan iklim itu cuaca kadang tidak menentu, ya kadang-kadang hujan, tiba-tiba panas, hujan, begitu seterusnya. Ini adalah salah satu efek dari perubahan iklim itu. Nah, semoga ke depan bumi kita semakin kembali menjadi baik. Kita sebagai warga masyarakat, warga negara, warga dunia harus betul-betul bersinergi menjaga alam ini, bersinergi menjaga bumi ini agar menjadi ramah kepada kita umat manusia, bukan justru sebagai ancaman. Karena siapa lagi yang akan menjaga bumi ini, melestarikan perubahan iklim ini selain kita, karena efeknya juga akan kembali kepada kita manusia sebagai penghuni bumi itu sendiri. Terima kasih.